Jungle. Audio Jungle. Pemirsa, kembali lagi bersama kami BJ di studio. Pada segmen kali ini, kita akan melihat lebih dekat dinamika organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sebagai salah satu jurusan yang memiliki tradisi intelektual kuat, HMJ Usuluddin memegang peran strategis dalam mendorong budaya akademik, pengembangan mahasiswa, serta menjawab berbagai tantangan keilmuan di era modern. Menariknya, kepemimpinan HMJ tahun ini juga diisi oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, yang dikenal dengan tradisi kajian dan gerakan intelektualnya. Untuk itu, kami telah menyiapkan sejumlah pertanyaan kepada Ketua HMJ Usuluddin, mulai dari visi kepemimpinan, program prioritas, hingga bagaimana pengalaman di PMII memengaruhi arah gerak organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Priyambodo Junaidi. Hari ini saya berada di rumah Ketua HMJ. Saya akan mewawancarai Gary Ferdinand selaku HMJ Usuluddin. Baiklah, saya sedang bersama Ketua HMJ. Sebelumnya nama Abang siapa, Bang? Gary Ferdian. Langsung saja kita mulai wawancaranya ya, Bang. Ya. Bisa diceritakan siapa sosok Anda di balik jabatan Ketua HMJ Usuluddin, Bang? Baik, saya yaitu sebagai mahasiswa di jurusan Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya untuk tahun sekarang itu ditunjuk sebagai Ketua HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Usuluddin di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Apa motivasi utama Abang sehingga akhirnya terpilih sebagai Ketua HMI Usuluddin, Bang? Motivasi saya sehingga saya bisa terpilih sebagai Ketua Usuluddin itu ya pertama untuk memperbaiki organisasi yang ada di HMJ, yang ada di di jurusan Usuluddin. Jadi ya itu tadi untuk motivasi supaya anak Usuluddin ini ya bisa aktif berorganisasi juga. Apa program kerja unggulan yang sedang atau akan dilaksanakan di periode kepengurusan Abang? Untuk agenda yang akan dilaksanakan, agenda terdekat ya. Agenda terdekat itu ada sikrap jurusan sama PMO. Oh iya. Pelatihan manajemen organisasi. Kapan Abang resmi dilantik menjadi Ketua HMI Usuluddin dan bagaimana prosesnya, Bang? Kalau boleh tahu. Proses bagaimana dilantik ya? Kapan? Kapan dilantik itu di bulan 2 kemarin, itu pelantikan seluruh ormawa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan juga prosesnya ya lumayan berjalan dengan lancar lah prosesnya, karena ya kan pelantikan aja gitu. Ya. Di mana biasanya HMI Usuluddin melaksanakan kegiatan utama organisasi, baik diskusi maupun aksi sosial, Bang? Kalau untuk melaksanakan kegiatan himpunan itu biasanya di kampus, di dalam kampus. Dan kalau kegiatan sosial itu kita biasanya langsung terjun ke rumah ke pesantren-pesantren atau ke panti asuhan. Bagaimana peran HMI Usuluddin di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar, Bang? Peran HMJ Usuluddin di lingkungan sekitar dengan masyarakat sekitar ya. Ya. Peran HMJ Usuluddin di masyarakat sekitar yaitu karena kami itu di Usuluddin itu yang berbasis dengan agama, ya kami berperannya di bagian agama, kayak misalkan jadi khutbah, disuruh orang khutbah apa segala macam. Itu insya Allah seluruh anak Usuluddin itu bisa melaksanakan itu. Mengapa Abang tertarik untuk berproses dan mengabdikan diri melalui HMJ khususnya cabang Usuluddin ini, Bang? Kenapa saya tertarik menjadi Ketua Usuluddin? Yaitu karena saya ingin membangun rasa keinginan berorganisasi orang lain itu. Karena untuk di Usuluddin sendiri itu minat organisasi itu udah sangat minim, udah sangat kurang gitu. Jadi ya itu tadi niat saya untuk membangun bagaimana minat mahasiswa Usuluddin ini minat lagi untuk berorganisasi.
Dan juga ini harus aktif ini ya Bang. Ya harus aktif. Bagaimana strategi Abang dalam memimpin, mengayomi dan menyatukan kader-kader di HMJ Usuluddin ini Bang? Cara saya memimpin itu ya karena untuk di kepengurusan saya pribadi itu rata-rata mereka itu belum pernah, ada yang belum pernah sama sekali berorganisasi ya. Jadi dari segala kegiatan itu saya mengonsep, ya saya tanyakan ke mereka ada tambahan, kalau ada tambahan konsep atau segala macam baru kita tambahkan. Tapi untuk skala seluruh kegiatan itu konsepnya dari saya pribadi. Kalau boleh tahu bagaimana Abang melihat tantangan mahasiswa saat ini dan bagaimana HMI Usuluddin hadir sebagai solusi? Kalau boleh tahu nih Bang. Kalau ini kayaknya nggak ada kan, karena kami nggak terlalu terjun gitu ke masyarakat gitu. Oh nggak ada. Ya, Ini ya Bang. Untuk harapannya, apa harapan Abang untuk kader HMI Usuluddin di masa mendatang? harapannya untuk mahasiswa di urusan Usuluddin ya, harapan kedepannya untuk lebih aktif lagi berorganisasi dan juga ya harus berperan aktif lah di dalam organisasi tersebut, apalagi di jurusan Usuluddin. Baiklah Bang, itu saja wawancara hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Abang untuk meluangkan waktunya ya Bang. Masih banyak ya Bang. Jadi. Berita selanjutnya, kita beralih ke Panorama, salah satu kawasan kuliner yang cukup ramai dikunjungi masyarakat. Melalui sejumlah pertanyaan wawancara yang telah disiapkan, kita mencoba menggali lebih dalam bagaimana para pedagang sate di kawasan ini mempertahankan usaha mereka, mulai dari alasan memilih berjualan di Panorama, ciri khas yang mereka tawarkan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas dan menarik pelanggan. Tak hanya dari sisi pedagang, kita juga menelusuri pendapat para pembeli melalui beberapa pertanyaan singkat, mulai dari alasan mereka memilih membeli sate di lokasi tersebut, penilaian terhadap rasa dan harga, hingga faktor yang membuat mereka kembali menikmati kuliner di Panorama. Dari rangkaian pertanyaan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai dinamika usaha kuliner sate di Panorama, serta bagaimana interaksi antara pedagang dan pembeli membentuk suasana kuliner yang hidup dan terus berkembang di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih rekan saya BJ Studio. Saat ini saya sedang berada di area Pasar Panorama, tepatnya di tempat sate Padang Mak Adang. Baiklah, kita langsung wawancara dengan pemiliknya. Baiklah, di sini saya sedang bersama pemilik sate Padang Mak Adang. Terima Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Ada. Pak Adang. Sesuai namanya ya Pak. Ya. Ini Pak, kalau boleh tahu apa yang menjadi alasan Bapak memilih berjualan sate di kawasan Pasar Panorama ini Pak? Kalau lokasinya dekat, ada lagi dekat dengan tempat tinggal juga. Ya. Sejak kapan usaha sate ini dimulai dijalankan Pak? 2013 Dari 2013 loh, udah lama juga. sampai sekarang. Ya. Apa yang menjadi ciri khas atau keunikan sate yang Bapak jual dibandingkan dengan penjual lain Pak? Ada sate sayapnya, ada sate cekirnya, kulit, ke daging alokan juga. Agak lumayan banyak lah macamnya. Lumayan banyak ya. Ya. Bagaimana tanggapan pembeli atau pelanggan terhadap rasa dan pelayanan yang diberikan Pak? Sejauh ini ngomongnya lumayan enak. Ya sesuai lah dengan selera konsumen kan. Ya. Dari mana Bapak mendapatkan bahan baku dan bagaimana menjaga kualitasnya Pak? Menyiapkan yang baru tiap hari. Ya. Bumbunya tiap hari baru. Bumbunya tiap hari baru. Ya. Apakah ada strategi khusus untuk menarik pembeli, terutama di saat sepi pengunjung tuh Pak? Tidak ada juga, cuman dengan ramah tamah aja. Cuma lama-lama aja ya Pak? Ya. Harapan Bapak atau rencana Bapak ke depan untuk mengembangkan usaha sate ini apa Pak? Harapannya. Kalau harapannya ya semoga tambah maju aja.
Semoga tambah maju lah intinya Iya. ya Pak. Menghadapi persaingan yang agak sulit sekarang kan, supaya jangan kesubit lari. Ya, Pak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya ya Pak. Ya. Nah, saya permisi Pak. Ya. Baiklah, di sini saya sedang bersama pelanggan. Sebelumnya nama kakak siapa? Saya Putri Maharani. Apa yang membuat kakak tertarik membeli sate di tempat ini? Karena penjualnya ramah dan harganya pas di kantong. Kalau untuk rasa dan kualitas sate yang dijual di sini bagaimana kak? Rasanya enak dan kualitasnya bagus. Apakah harga sate di sini menurut kakak sebanding dengan rasanya dan porsinya? Menurut saya sebanding dan pas untuk kantong mahasiswa di Kota Bengkulu dan untuk anak kos juga cocok. Apakah kakak sering membeli sate di tempat ini? Sering. Dan apa alasan kakak kembali ini membeli di sini? Karena rasanya enak dan penjualnya juga ramah, jadi lebih baik di sini karena enak. Intinya enak lah. Ya. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya kak. Terima kasih banyak ya kak. Berita selanjutnya, kita beralih ke liputan seputar aktivitas di kawasan wisata Pantai Panjang. Selain dikenal dengan pemandangannya yang indah, kawasan ini juga dipadati para wisatawan serta pedagang yang menawarkan beragam kuliner khas daerah. Dalam kesempatan ini, kita akan mendengar langsung tanggapan dari para pengunjung mengenai pengalaman mereka saat menikmati suasana Pantai Panjang. Berbagai pertanyaan telah disiapkan, mulai dari alasan memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata, kesan mereka terhadap fasilitas, hingga harapan terhadap pengembangan kawasan pantai ke depannya. Tak hanya itu, kita juga akan menyimak suara dari para pedagang. Salah satunya pedagang pempek panggang yang menjadi salah satu kuliner favorit wisatawan. Beberapa pertanyaan akan menggali bagaimana mereka memulai usaha, proses pembuatan pempek panggang, tantangan sehari-hari, hingga harapan mereka dalam mengembangkan dagangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya BJ di studio. Saat ini saya berada di tempat wisata Pantai Panjang Bengkulu. Baiklah, langsung saja kita wawancara. Baiklah, saya di sini sedang bersama pedagang pempek panggang. Permisi Bu, sebelumnya nama Ibu siapa? Nama Ibu Artati. Ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu mulai berjualan pempek panggang dan apa alasan memilih usaha ini? Nah, kalau tahunnya lah 5 tahun yang lewat. Alasan Ibu jual pempek panggang untuk cari sesuatu. Kalau boleh tahu bagaimana proses pembuatan pempek panggang yang Ibu jual dan apakah ada resep khas yang membedakannya dari pedagang lain, Bu? Ada bahannya itu sagu kan, Ya. Sagu aja. sagu, kecap, udang, cabai. Penyedapnya itu terasi. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam berjualan setiap hari? Badai sama hujan. Cuman itulah tantangannya. Ya, tantangannya badai sama hujan. Kencang nih langit pantai. Ya, Kalau boleh tahu bagaimana tanggapan pembeli terhadap pempek panggang Ibu sejauh ini? alhamdulillah nggak ada Nggak ada tanggapan ya. nggak ada. Sama 5 tahun ini enak-enak aja. Palingan makasih aja. Ya. Yang terakhir nih Bu, kalau untuk harapan atau rencana Ibu ke depan untuk mengembangkan usaha pempek panggang ini apa Bu? Harapannya? Harapannya semoga pantai ini nggak digusur Ya, kayak gini terus. Nah, ini pengunjung rabi terus, jangan banyak nian para wisata. itu aja lah intinya. Ya, Ya, mungkin itu aja ya Bu. ya, Terima kasih ini atas meluangkan waktunya untuk wawancara. ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama. Baiklah, saya sedang bersama pengunjung di Pantai Panjang ini. Misi Bang, sebelumnya nama Bang siapa? Nama saya Jawa Rizky Fitriando. Kalau boleh tahu apa yang menjadi alasan utama Abang memilih Pantai Panjang sebagai tempat di sini? Berhubung hari ini liburan hari ini ya, di Minggu ya. Ya. Jadi tidak salahnya
berkesempatan berliburkan diri mengunjungi Pantai Panjang di Bengkulu ini. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana kesan pertama Abang ketika tiba di kawasan Pantai Panjang ini? Kesan pertama yang saya lihat, pantainya lumayan indah dan kayaknya cukup bersih kayaknya. Iya. Menurut Abang fasilitas apa aja yang sudah memadai di Pantai Panjang ini, Bang? Kalau bisa ya ditambahkan lagi, misalnya kayak apa Kayak selamat ini. datang gitu kan, Kayak apa? selamat datang gitu kan. Oh, iya. Panjang sama nggak bisa ya ditambahkan lagi lah buat anak-anak ban gitu dan bisa bermain di pinggir pantai. Ya. Sejauh ini apa momen paling berkesan selama Abang berada di Pantai Panjang ini, Bang? Momen terkesan ya cuman liburan aja kayak biasa gitu. Cuma liburan aja ya? Cuma liburan aja. Ya. Mungkin itu aja ya, Bang. Ya. Terima kasih untuk Abang untuk meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak, Bang. Ya, Dik. Baiklah, saya di sini sedang bersama pengunjung yang lain. Sebelumnya nama kakak siapa, Kak? Tiara. Kalau boleh tahu seberapa sering kakak berkunjung ke Pantai Panjang dan apa yang membuat kakak kembali sini? Kalau masalah kunjungnya jarang. Jarang. Tapi kalau balik lagi sini karena suasananya elok. Elok. Apa yang menurut kakak menjadi daya tarik utama Pantai Panjang dibanding pantai lainnya? Beda aja. Enak aja di sini, banyak makanan kalau sudah lari. Sama untuk tempat jogging juga Ya. gitu. Kalau pendapat kakak mengenai kebersihan di lingkungan di area pantai ini apa, Kak? Lumayan bersih. Lumayan bersih di sini. Apakah kakak merasa harga makanan, minuman atau parkir di sini udah sesuai? Sudah. Terakhirnya, Kak, harapan kakak terhadap pengembangan Pantai Panjang ke depannya apa nih? Menjadi lebih baik, bersih. Intinya semoga pantai ini menjadi Ya. lebih baik, bersih, ya, Kak. Nah, mungkin itu aja ya, Kak. Ya. Makasih untuk meluangkan waktunya untuk wawancara. Baiklah, itu dia berita yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Bilal Priambodo Junaidi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.